ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah sekali lagi tidak henti, tidak lupa, tidak bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah sehat walafiat jasmani rohani, dimudahkan langkah kita menuju ke rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah, bisa beraktivitas sehari-hari, mencari rezeki, itu merupakan nikmat yang tiada tara yang Allah berikan. Oleh karena itu pantas bagi kita untuk bersyukur, baik dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin maupun syukur dengan perbuatan. Dengan perbuatan, dengan beribadah, dengan meningkatkan amal soleh, ini merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan petuah, kemudian saran, tuntunan dalam kehidupan agar umatnya, pengikutnya mendapatkan bimbingan. Hidup sebagaimana orang yang tidak berada dalam kegelapan. Dia mempunyai petunjuk agar kehidupannya itu bahagia dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang 4 perkara yang akan ditanyakan pada hari kiamat. Jadi kalau perkaranya yang ditanyakan itu 4, tapi pertanyaannya ada 5. Nah, artinya ini bocoran dari Allah atau dari Rasulullah. Bocorannya sudah ada. Nah, tinggal kita nanti mempersiapkan diri. Materinya dikasih. Sama seperti ketika orang masuk meninggal kemudian masuk liang lahat itu sudah berikan bocorannya. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Tuhanmu siapa, kemudian nabimu siapa, agamamu apa, bocorannya sudah ada. Nah, itu ketika kita masuk liang lahat. Nah, ini di akhirat nanti juga bocorannya ada. Nah, monggo Bapak Ibu, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita bagaimana kemudian kita sejak sekarang sudah membuat kunci jawaban. Jadi jawabannya sudah kita buat. Monggo nanti jawabannya 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Nah, itu tergantung pertanyaan dari malaikat nanti. Panjenengan disidang sejam, 2 jam, 3 jam, nanti pertanyaannya berbeda-beda. Ya, kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Barzatal Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun. Artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kaki seorang hamba. Jadi karena ini qadama, jadi dua kaki seorang hamba
tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ia ditanya. Sampai dia ditanya 4 perkara, yaitu tentang umurnya, dalam hal apa dia habiskan, tentang ilmunya, dalam hal apa dia amalkan, tentang hartanya, dari mana dia peroleh, dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang badannya, tubuhnya, dalam hal apa dia manfaatkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, kemudian At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang masalah yang gaib. Jadi hadis ini hanya berlaku bagi mereka yang percaya dengan yang gaib. Salah satu hal yang gaib adalah tentang al-iman bil yaumil akhir. Iman terhadap hari akhir. Kalau orang tidak percaya tentang hari akhir, hadis ini selesai. Ya, karena dia tidak percaya adanya hari akhir, adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah, orang yang tidak percaya itu berarti tidak akan percaya apa yang terjadi setelah dia mati, di pemakaman, di kuburan. Dia tidak percaya ada hisab, ada alam kubur, kemudian ada alam barzah, apalagi alam akhirat. Tapi kalau orang yang percaya tentang hari akhir, maka Rasulullah SAW kadang memerinci beberapa peristiwa di hari kiamat. Jadi ada beberapa hal yang diperinci, meskipun kemudian banyak hal yang kemudian tidak disampaikan kepada kita, atau kemudian memang Rasulullah juga tidak tahu dan Allah juga tidak sampaikan. Seperti ketika matahari mendekat ke bumi, kemudian manusia seperti apa? Kan hanya dalam hadisnya itu manusia berlari-lari, sudah tidak terfikir apa yang terjadi pada dirinya. Jadi orang tua tidak ingat anaknya, anak tidak ingat orang tua, suami istri juga tidak ingat, semua tidak ingat kecuali menyelamatkan diri. Meskipun kadang-kadang kita berpikir matahari sekarang panasnya luar biasa, apalagi sudah semakin dekat dengan manusia, dengan dunia ini, jadi seperti apa? Apakah kemudian melonyot atau seperti apa? Nah, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah gambarkan seperti itu, Allah gambarkan seperti itu dalam surat Abasa, kemudian An-Nazi'at, seperti itu. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan tentang manusia di pengadilan nanti, di pengadilan Allah, bahwasanya kita semua manusia sebelum mendapatkan hasil akhir, maka dia akan melewati beberapa proses. Memang ada beberapa golongan, dalam sebuah hadis dikatakan 70.000 umatku masuk masuk surga tanpa hisab. 70.000. Tapi itu dari umat Nabi Muhammad sampai hari akhir nanti. Hanya 70.000. Apakah kita akan mengejar yang 70.000 itu, atau termasuk dari 70.000 itu, ataukah kemudian kita mencari alternatif yang lain? Kalau kita sekarang kita pergi kemana kan jelas, Pak. Ada jalur utama, ada jalur alternatif, kan gitu. Nah, sekarang jalur langsung, secara langsung itu Rasulullah sampaikan ada 70.000. Cuma siapanya tidak dikasih tahu. Nah, sekarang kita berusaha untuk masuk surga dengan cara apapun, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah maupun panduan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang tidak langsung maka akan melalui alternatif atau pertanyaan seperti ini. Jadi melalui pengadilan Allah, dan pengadilan itu akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, sebelum masuk itu, kalau panjenengan bisa
nanti membuka surat Al-Insyiqaq 78 atau surat Al-Haqqah dari awal sampai akhir, di situ akan jelas. Manusia ada yang Allah berikan bukunya kemudian diterima tangan kanan, ada yang kemudian diberikan bukunya diterima dengan tangan kiri. Kalau yang mendapatkan bukunya dari tangan kanan, saya akan mendapatkan hisab yang mudah. Hisaban yasira. Tapi kalau kemudian dia menerima dengan tangan kiri, kalau dalam surat Al-Insyiqaq itu kemudian bukunya diumpet malu. Karena merah semua. Mending kalau ada yang hijau atau yang biru 1, 2, merah semua. Kalau sekarang kan anak-anak nerima rapor yang ngambil orang tuanya. Kalau dulu perasaan dulu itu yang ngambil itu muridnya, Pak. Dulu perasaan saya itu ngambil rapot sendiri itu. Ngambil rapot sendiri ngelihat biru semua, alhamdulillah. Begitu abang satu, itu mau ke rumah itu bingung itu. Orang tua tahu kalau hari ini ngambil rapot. Itu di dunia kan seperti itu, kita malu. Malu ada cacat atau merah di rapor kita. 5. Saya masih ingat, saya kelas 5 itu raportnya ada yang 5, satu-satunya merah di SD, matematika. Nah, kemudian orang yang menerima bukunya, rapornya dengan tangan kiri sampai kemudian menyesal. Seandainya aku tidak menerima buku ini, ternyata hartaku tidak bisa menyelamatkanku, dan seterusnya banyak alasan yang dia kemukakan, penyesalan di hari akhir yang kemudian tidak mungkin akan kembali lagi. Itu Allah sampaikan. Kemudian kadang-kadang kita mendengarkan para imam kita membacakan itu. Bagaimana kemudian kita bisa merefleksikan diri dalam kehidupan. Nah, di antara beberapa pertanyaan itu adalah 4 hal ini. Yang pertama tentang an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Tentang umurnya dalam hal apa dia habiskan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di antara kita di pengajian ini, di masjid ini, ada yang di bawah 10 tahun, ada yang di bawah 20 tahun. Ada yang di bawah 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70. Ada yang 80? 80. Tenenten? 80 kan? 76, 4 tahun lagi. Nah, itu Allah sudah memberikan kepada kita. Ini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita lihat dengan saudara-saudara kita, diri kita dengan saudara-saudara kita itu sebenarnya Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya yang luar biasa. Jadi sampai hari ini kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan kuasa Allah. Kita melewati banyak peristiwa dalam kehidupan, suka, duka, kemudian ya banyaklah yang sudah kita lewati, nggak ada yang lurus-lurus, mesti ya ada gerunjalnya. Naik mobil, kemudian sepeda motor itu kalau tidak pernah melewati gerunjalan, kita tidak akan bisa menikmati jalan yang halus. Gitu. Halus terus itu juga bahaya. Dapat kita di jalan tol halus kan tanpa ada lawannya, mobil nggak ada, itu malah ngantuk. Jadi kecelakaan tunggal itu sebenarnya juga ayat Allah kepada kita. Itu kehidupan manusia yang diberikan lurus terus, nggak ada halangan, rezekinya masya Allah luar biasa, pangkatnya, jabatannya terus, naik usahanya terus, naik terus. Sampai bahkan ketika ketika COVID, di saat yang lainnya kesusahan, dia terus naik ke atas. Nah, itu juga ibtila, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap waspada atau tidak, kan begitu. Nah, ini
Allah akan tanya umur. Masalah umur ini nun sewu nggih, ini bukan yang semakin meden-medeni yang umurnya panjang. Pertanyaan lebih banyak gitu loh. Pertanyaan lebih banyak. Jadi kalau yang meninggal di usia muda pertanyaannya sedikit. Hasan Al-Basri ya. Hasan Al-Basri kan tanya nganu napa? Nek wong tua dia. Jadi seperti itu. Pertanyaannya akan semakin banyak. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kuncinya itu seperti ini. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang sebaik-baik manusia adalah mereka yang Allah panjangkan umurnya. Tetapi amal perbuatannya baik. Nah itu. Jadi ketika Allah kemudian panjangkan usia kita, mohon maaf, kadang-kadang mungkin Bapak Ibu sekalian punya saudara banyak. Ada yang saudaranya 6, 5, 7. Dari sekian banyak itu mungkin panjenengan yang paling muda, yang paling tua. Tetapi mungkin adik-adiknya sudah nggak ada. Nah itu. Yang pinginnya kan urut, tapi ternyata kan nggak urut gitu. Meninggalkan nggak urut. Kalau urut itu juga ngeri itu. Nah, jadi kalau urut, misalnya yang paling tua suaminya, bapaknya, ibunya, kemudian anak nomor 1, 2, 3 dan itu urut, tapi ternyata kan nggak urut. Nah itu ketika kita diberikan umur sampai hari ini, maka untuk menghindari pertanyaan malaikat yang begitu banyak dan begitu jelimet, maka kuncinya adalah hasuna amaluhu, ahsin amalaka, perbaiki amal perbuatanmu. Nah, itu nanti kalau pakai list dicontrengi, sholat enggak? Sholat, selesai. Nah, itu. Sholat enggak? Kenapa enggak sholat? Nah, itu pertanyaan banyak tuh. Kenapa enggak sholat? Kenapa ke sana? Wah, pertanyaan banyak. Tapi pertanyaan sholat enggak? Sholat, contreng, selesai. Zakat juga sama. Kamu punya harta? Punya. Berzakat enggak? Zakat, contreng, selesai. Nah, itu pertanyaan seperti itu. Oh enggak, saya enggak zakat. Kenapa? Oh, ditanya banyak lagi nanti. Kenapa enggak zakat? Kenapa enggak nabung? Kenapa enggak ini? Wah, pertanyaan luar biasa banyak. Nah, itu tentang usia. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia itu yang umurnya panjang tapi perbuatannya buruk gitu. Nah, maka ketika Allah memberikan tanda-tanda kematian dalam diri kita, monggo kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan agama ini, semakin dekat dengan dengan kebaikan-kebaikan, bukan sebaliknya. Nah, itu kalau kita menyadari hal-hal seperti itu. Kalau dan tanda kematian itu sebenarnya juga Allah berikan. Nah, jadi tanda kematian itu juga Allah berikan, sebagaimana doa Nabi Zakaria. Rabbi qad wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Wahai Tuhanku, tulang-tulangku sudah lemah dan rambutku sudah penuh dengan uban. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kemudian tulang kita semakin rasanya tuh kemeretek gitu. buat ngangkat apa itu susah. Nah, hati-hati. Tanda-tanda. Rambut putih. Nah, itu satu, tulang itu. Yang kedua, uban. Rambut putih. Nah, rambutnya putih. Jangan habis pengajian ini panjenengan semir. Wah, semir ireng kabeh, enggak. Malah seireng semir putih. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini pertanyaan yang pertama. Nah, jadi tentang umur kita
untuk apa kita habiskan. Kemudian yang kedua, semakin berat, wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya untuk apa dipergunakan. Jadi tanggung jawab orang yang ngaji, orang yang belajar, berada di majelis taklim, majelis zikir itu berat. Nah, itu. Tapi orang yang berada di majelis zikir, berada di majelis ilmu, itu derajatnya di sisi Allah itu juga tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat orang yang beriman dan kemudian berilmu bukan satu derajat. Dalam Al-Quran itu darajat itu derajat yang banyak. Dan derajat itu tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ada orang pintar mijet, satunya nggak pintar mijet. Dalam hal mijet, derajat dia diangkat oleh Allah. Orang yang bisa pengobatan, satunya nggak bisa, dia bisa. Dalam hal itu, derajatnya diangkat oleh Allah. Orang yang pintar listrik, satunya nggak bisa, dalam hal itu derajatnya diangkat oleh Allah. Dia akan dicari-cari oleh orang. Oh, kalau yang pintar listrik siapa? Si A. Yang pintar bengkel siapa? Si B. Dan seterusnya. Maka apa yang kita miliki itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Maka di antara kita ini orang mungkin bisa mengatakan, oh saya ini ilmunya paling tinggi. Dalam hal apa? Nah gitu. Nah, ternyata si B dia lebih tinggi dalam hal yang lainnya. Ibu-ibu juga sama. Ada yang pintar jahit, ada yang pintar masak, ada yang pintar bersih-bersih, ada yang pintar ngomong anak. Ada yang pintar ngerumpi. Nah itu keistimewaan yang Allah berikan. Tapi ada konsekuensinya tadi. Allah akan tanya ilmunya itu dipergunakan untuk apa. Kan begitu. Ada orang pintar, dia pakai untuk ngajari orang lain agar dia pintar. Tapi ada orang pintar, tapi dia minteri orang lain. Nah itu. Menjadikan orang itu kemudian terlena dengan kepintarannya. Maka kalau dalam Al-Quran itu Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini mengajarkan itu kemudian insya Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, majelis taklim yang diselenggarakan oleh masjid yang kita cintai ini, oleh para sesepuh kita, para takmir ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, meningkatkan kapasitas kita di hadapan Allah. Diajari masalah toharoh baik, kita kerjakan. Kemudian disampaikan masalah sholat, ya kita kerjakan. Disampaikan masalah birrul walidain, kita praktekkan. Kan seperti itu. Meskipun, mohon maaf, mungkin kita mempraktekkan sedikit demi sedikit. Wah, sing diajar kakean, saya ambil sedikit saja, tidak apa-apa. Itu proses kita belajar kan seperti itu. Tapi kalau kemudian, sing penting tekolah, kan lumayan dapat minum sama snack. Ya, nanti ya dapatnya minum sama snack. Dapat pahala, tapi dari situ. Tetapi peningkatan kapasitas derajat dirinya di hadapan manusia dan Allah tidak ada. Maka kalau dalam pelaksanaan ibadah haji itu, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu ada di dalam sela-sela ayat-ayat haji. Karena apa? Karena ternyata ada orang dengan ibadah hajinya tidak mengharapkan 3 hal tadi. Nah, jadi itu dalam Al-Baqarah itu ada orang dengan ibadah hajinya itu ada yang begini. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia hanya ingin mendapatkan dunia. Mendapatkan dunia itu 1, prestis.
2 gelar haji. Nah, itu apa yang diharapkan. Yang ketiga nggak enak sama bawahannya. Mosok bawahannya haji aku rak haji. Nah, itu. Mosok tonggoku sing ngono-ngono wis kaji aku rak kaji. Nah, ini yang diharapkan dunia. Begitu pulang dia dapat gelar haji. KTP-nya kemudian dirubah ada hajinya. Dipanggil Pak Haji. Kan seperti itu. Tapi di hadapan Allah tidak. Tapi kalau dalam proses kehidupannya kemudian dia bertaubat, memperbaiki diri, maka kemudian disitulah proses mabrurnya, kan gitu. Karena memang ada. Jadi mohon maaf, dalam hadis tentang hijrah juga sama. Dulu ketika hijrah ke Madinah ada sahabat yang memang hijrah untuk menyelamatkan agama. Tapi ada juga yang hijrah karena ingin menikahi wanita yang bernama Ummi Qais. Maka dia dikenal dengan nama Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah karena ingin menikah dengan yang namanya Ummi Qais. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian jangan sampai kemudian misalnya mohon maaf ada orang yang beda agama menikah, sebelum menikah dia pindah agama, kita katakan seperti itu nggak boleh. Wah, ini pindah agama goro-goro nikah. Nah, itu jangan dikatakan seperti itu. Nah, doakan agar dia istiqomah, kemudian memegang keyakinannya sampai akhir hayat. Nah, itu. Ini pertanyaan yang kedua. Jadi nanti tenang, walaupun yang ngisi ngaji di sini ada yang pakai fotokopian, ada yang pakai buku, ada yang pakai kitab, panjenengan nggak ada itu nanti ujiannya. Jadi ujiannya betul nanti ya Pak. Jadi saya khawatirnya Pak Jadi nanti akhir tahun ada ujian multiple choice 50 soal kan gitu. Cukup nanti yang akan tanya itu malaikat nanti. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga semakin berat karena objeknya sama, pertanyaannya dua. Yaitu wa'an malihi min ainaktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harta ini menjelaskan tentang harta bukan sekedar harta, tetapi harta dan segala yang terkait dengan harta. Jabatan, usaha, kemudian niaga, segala sesuatu yang menghasilkan harta masuk dalam konteks ini. Yang pertama pertanyaannya adalah min ainaktasabahu, dari mana dia dapatkan harta itu? Dari mana dia dapatkan jabatan itu? Dari mana dia dapatkan hasil dari usahanya tadi? Itu akan dipertanyakan oleh Allah. Oh, ternyata dia naik jabatan karena nyogok. Nah, itu sudah belum apa-apa, belum lulus. Tapi oh ternyata memang orangnya luar biasa. Kapasitasnya, kapabilitasnya cukup, mumpuni, sesuai, dia naik jabatan wajar. Usahanya naik karena memang usahanya keras. Dia usahanya berarti lolos. Ketika harta, jabatan, usaha dan lain sebagainya ini dari satu sisi ini lolos, selesai Pak. Alhamdulillah lolos. Tapi belum belanja ke nanti. Nah itu. Sudah kita miliki hartanya, sudah kita miliki jabatannya, usahanya sudah kemudian kita kuasai, terus untuk apa? Karena itu kan menghasilkan. Kalau itu kan semakin bertambah, menumpuk. Maka sesuatu yang kita kuasai ini nanti akan ditanyakan oleh Allah. Harta yang kamu kuasai untuk apa? Oh, saya pakai untuk kesejahteraan keluarga, untuk memberikan kepada orang tua, mengkolahkan anak-anak. Wah, itu catatannya hijau terus itu. Tapi sesekali untuk biayai yang mau ikut pemilu. Nah, itu. Nah, ikut pemilu tapi biar lolos dan lain sebagainya. Wah, itu sudah mulai contrengannya sudah enggak hijau lagi itu nanti. Nah, sudah merah dan lain. Nah, maka catatan-catatan itu akan semakin detail.
Untuk apa? Kemudian uang yang sudah kita kuasai ini kemudian kita belanjakan. Oleh karena itu dalam Islam disyariatkan mengeluarkan harta agar diterima oleh Allah. Dulu kan pernah kita harta itu yang kita makan hilang, yang kita pakai usang, tapi yang kita keluarkan dia kekal. Bukan yang kemudian kita makan itu kemudian rasanya kekal. Panjenengan dahar snack ini rasanya kan sebentar. Enggak kemudian dimut. Snack apa sih? Nah, tempe keripik, Pak. Kalau pingin awet rasanya panjenengan mboten sah dikunyah, enggak usah ditelan, dimut. Rasane wah. Malah rasane malah sesuai. Rodok suwe itu, Pak, Bu. Dapat apa? Dapat misalnya jeruk gitu. Jeruk kalau pingin awet ya jangan dimakan. Diombang ambung Siti. Itu awet. Tapi kan ternyata enggak. Seenak apapun, selama apapun yang kita makan, begitu masuk tenggorokan selesai. Rasanya hilang. Kemudian yang kita pakai juga sama. Sebagus apapun yang kita pakai, pakaian pun sudah kita bahkan non sewu ada orang yang begini nggih. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu pakainya beda-beda. Nah, itu pagi, sore beda lagi, malam beda lagi. Sudah 2 minggu, kemudian diajak kondangan. Oh, pakaiannya akeh, tapi kan sudah dipakai, golek anyar meneh itu. Kemudian ngadakan ini Dharma wisata kemana? Mosok seragam, tuku anyar meneh. Akhirnya numpuk gitu. Tapi kan kemudian yang biasa kita pakai dan masih bagus pun kemudian kita singkirkan karena kita merasa itu sudah sering kita pakai. Tapi ternyata logika agama itu luar biasa. Yang kita keluarkan, yang kita berikan kepada orang lain, ternyata itu yang kekal dalam diri kita. Jadi yang kita berikan itu yang kekal. Maka ada sebuah ungkapan gini, ungkapan Arab, ghulibat dirhamu alfa dirham. 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Oh gini, ada orang yang punya 2 dirham, ada orang yang punya uang 2000 tok, kemudian jalan kota infak. Dia infakkan 1000, berarti 50% ya. Ada orang punya uang ratusan juta, dia infak 1 juta misalnya. Tapi 1 juta itu boleh jadi hanya sekian persen dari yang dia miliki. Nah, ini hanya ungkapan Arab itu hanya ingin melihat. Kadang-kadang orang melihat besar dan kecilnya, tidak melihat persentasinya. Nah, ini agama kemudian menganjurkan kepada kita agar yang kita miliki ini nanti menjadi pembela kita di hari kiamat. Ya Allah, saya hartanya. Saya dulu dia pergunakan untuk menyantuni anak yatim, untuk memberikan kepada fakir miskin. Aku jadi pembelanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita keluarkan itulah nanti yang akan membela kita. Sekecil apapun, sedikit apapun, dia akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa an jismihi fi ma ablah. Tentang tubuhnya, untuk apa dia lakukan. Jadi tubuh ini terdiri dari rambut, kepala. Kepala ada otak, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Kemudian turun ke bawah lagi ada tangan, ada perut, ada kemaluan, ada kaki. Nah, itu akan ditanya oleh Allah.
Kan sering non sewu kita membaca surat Yasin ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu hari kami tutup mulutnya. Kemudian kami jadikan bicara tangannya. Kami jadikan kakinya menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Di dalam surat Fussilat itu lebih jelas lagi. Nanti badan kita ini akan protes. Mulut itu akan protes. Kenapa engkau menjadi saksi? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai. Yang menjadikan kami bicara ini adalah Allah yang menjadikan semuanya itu bisa berbicara. Jadi nanti Allah akan jadikan tubuh kita yang sebelumnya bisa tidak bicara menjadi berbicara. Mulut kita dikunci. Kalau mulut kita kan mudah bersilat lidah. Iya jadi tidak, tidak jadi iya, kan gitu. Benar jadi salah, salah jadi benar. Nah, nanti tidak ada yang seperti itu. Semua akan bicara. Jari kita maka kemudian kalau dalam hadis kullu sulama ibnu Adam, setiap ruas-ruas jari ibnu Adam itu akan menjadi saksi dan mempunyai nilai sedekah, kan seperti itu. Nah, semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita beramal soleh, maka tubuh kita pun akan menjadi saksi tameng terhadap diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi evaluasi diri bagi kita bersama agar kita menjadi semakin baik, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita masuk surga itu bersama-sama, bukan sendirian. Kalau sendirian itu kita tahu, kemudian kita tidak ngasih tahu orang lain. Tapi kalau kita ingin bersama, kita tahu, kita ajak saudara-saudara kita agar semakin baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saya rasa seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, monggo ada pertanyaan tentang empat perkara ini. Saya menanyakan masalah umur bapak ini yang itu ya, benar nasihat dia ada nama Allah dua umurnya, apakah ini saking pusingnya akan satu kebanyakan grup yang gara-gara ngasih air anjing bisa masuk surga. Kemudian yang kedua, pembunuh 100 orang ini mau pertobatan bahwa belum sampai tapi jangan dekat masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis arba'in itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu hadis pendek tapi luar biasa. Ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata alhasanatu tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja engkau berada. Karena ada orang bertakwa kepada Allah itu temporer, tempat-tempat tertentu. Gitu. Maka perintahnya kalau bertakwa sama Allah di mana saja. Masjid bertakwa kepada Allah, tempat pekerjaan bertakwa kepada Allah, di jalan juga di tempat bertakwa kepada Allah. Rame bertakwa kepada Allah, sepi juga sama. Rame dongo iso nangis, sepi seharusnya juga bisa nangis, kan gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, ikutilah kesalahan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita tahu kita ini banyak salah, maka perbanyak kebaikan. Insya Allah kebaikan-kebaikan kita ini akan menghapus kesalahan yang kita lakukan. Tapi kalau dosa besar itu syaratnya hanya satu, taubatan nasuha. Nggak ada yang lain. Kita melakukan syirik kepada Allah, yang bisa menghapus hanya taubatan nasuha. Kalau balik lagi itu repot nanti malaikat urusannya itu. Dosa besar
dengan orang tua kemudian membunuh, nah, itu dosa besar, nggak ada cara lain kecuali taubat. Nah, taubat itu apa, dosanya tetap akan dihisab oleh Allah, tapi pertaubatannya itu akan menjadi pertimbangan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menghapuskan. Untuk meringankan itu, tapi kebaikan yang kita lakukan ini akan menghapuskan kesalahan yang kita kerjakan. Maka jangan lelah untuk menjadi orang baik, untuk berbuat baik, karena itu akan menghapus kesalahan kita. Nah, maka nanti juga sama. Pertanyaan yang pertama tadi, mohon maaf, ada kemudian menjadikan dalil seperti ini. Rak popo kakek akeh maksiat sim penting apian. Gak bisa. Tadi kan orang non sewu pelacur nggih. Pelacur kemudian ngasih makan anjing kemudian masuk surga. Nah, itu sebenarnya tidak berhenti di situ. Dia ngasih makan itu tapi sebenarnya dia sholat. Dia sholat. Kemudian begitu ngasih makan, kalau dia masih hidup, kemudian berhenti dari kemaksiatannya, nah itu akan semakin menjadi baik. Dia ngasih makan, kemudian dia meninggal. Nah, dengan kebaikannya itu memang menjadikan dia masuk surga. Selama dia tetap sholat. Kan begitu. Selama dia seorang muslim. Kalau enggak bisa. Nah, itu. Enggak boleh dipotong itu. Kalau dipotong bahaya. Sama seperti sinetron di televisi kan gitu. Kemaksiatannya apapun sing penting nanti kalau mau meninggal kemudian la ilaha illallah. Itu sinetron tapi. Nah, kemudian itu yang kedua, baris yang terakhir Rasulullah menyampaikan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berbuat baik dengan orang lain. Nah, ini saya rasa menjawab semuanya tadi. Jadi menjawab semuanya tadi, dan sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita puasa Ramadan itu kan sebenarnya menghapuskan dosa luar biasa banyak. Sudah bersih, masuk puasa Syawal, ada yang tahu? Puasa Syawal itu menghapuskan dosa apa? Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Panjenengan belum melakukan dosa itu loh, wis dihapus sama Allah. Kurang baiknya Allah itu apa lagi gitu loh. Kemudian masuk bulan Asyura, bulan Muharram. Apa yang kemudian Allah berikan? Puasa hari Asyura menghapus setahun yang lalu. Wah, itu sudah ora resik meneh itu. Wah, itu sudah sak resik-resik orang kan seperti itu. Kan luar biasa, tapi sekali lagi itu sebagaimana kata ulama, dosa-dosa kecil itu akan dihapuskan. Dosa besar ya tobat. Nah, dosa besar tobat. Kalau punya utang bayar. Gitu. Saya rasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ilmu ini bisa meningkatkan amal ibadah kita dan sisa baik itu umur kita ataupun jasad kita dan harta kita, ilmu kita, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya karena itu akan ditanya, dan manakala di dalam pertanyaan kita mudah-mudahan bisa menjawabnya. Kalau bisa menjawabnya, akhirnya kita dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam mengikuti kajian-kajian yang diadakan Masjid Istiqomah. Insyaallah kita bersama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu